Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Puspita, siswi dari SMK Dharma Kusuma Cianjur, kelas 11 Perawat B. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas KDM mengenai diet pada pasien penyakit degeneratif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian umum penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah istilah secara medis digunakan untuk menerangkan adanya suatu proses kemunduran fungsi sel saraf tanpa sebab yang diketahui, yaitu dari keadaan normal ke keadaan yang lebih buruk. Lanjut kita ke bagian nomor 2, yaitu faktor resiko penyakit degeneratif. Faktor resiko dapat berupa semua faktor penyebab atau etiologi, ditambah dengan faktor epidemiologis yang berhubungan secara independen dengan penyakit. Dikenal dengan berbagai macam faktor resiko penyakit degeneratif, namun secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu faktor resiko yang menetap atau tidak dapat diubah, seperti umur, jenis kelamin, ras atau suku, geografis, dan juga genetik. Itu semua merupakan faktor resiko yang menetap dan tidak dapat diubah. Yang kedua yaitu faktor resiko yang dapat diperbaiki atau bisa diubah. Yang pertama itu dari makanan, kebiasaan merokok, alkohol atau minuman keras, kurangnya berolahraga, dan yang terakhir pencemaran lingkungan. Itu adalah faktor resiko yang dapat diubah. Selanjutnya ke nomor yang ketiga, yaitu tujuan diet pada penyakit degeneratif. Tujuan diet ini disesuaikan dengan jenis penyakitnya, seperti tujuan diet pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu untuk menurunkan kadar glukosa darah dan tekanan darah. Yang kedua untuk mencegah menurunnya fungsi ginjal. Yang ketiga untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua tujuan diet pada penyakit jantung, yaitu energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal, protein cukup, lemak sedang, kolesterol rendah, vitamin dan mineral cukup, makanan mudah dicerna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan diet pada penyakit stroke. Yang pertama, memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan memperhatikan keadaan dan komplikasi penyakit. Terus yang kedua, memperbaiki keadaan stroke. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya ke nomor yang keempat, yaitu syarat diet penyakit degeneratif. Yang pertama, syarat diet penyakit diabetes mellitus, yaitu energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal. Kedua, kebutuhan protein cukup, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Terus kebutuhan lemak sedang, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi yang total. Terus kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari kebutuhan energi total, yaitu 60-70% dan lain sebagainya. Terus yang kedua, syarat diet penyakit jantung. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal. Kedua, protein cukup. Terus lemak sedang, yaitu 25-30% dari kebutuhan energi total. Terus kolesterol yang rendah, vitamin dan mineral cukup, garam rendah, yaitu 2-3 gram per hari jika disertai hipertensi atau edema. Terus makanan mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Terus serat cukup untuk menghindari konstipasi. Terus cairan cukup kurang lebih 2 atau 1 hari
sesuai dengan kebutuhan. Terus bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit, diberikan dalam porsi yang kecil. Terakhir, bila kebutuhan gizi tidak dapat dipenuhi melalui makanan, dapat diberikan tambahan berupa makanan enteral atau suplemen gizi. Terus yang ketiga, syarat diet penyakit stroke. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal. Kedua, protein cukup sama seperti yang penyakit 2 tadi. Lemak cukup, karbohidrat cukup, vitamin cukup, mineral cukup, serat cukup, cairan cukup. Bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien dan makanan diberikan dalam porsi kecil dan sering. Itu merupakan syarat-syarat diet pada penyakit degeneratif seperti 3 penyakit tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu jenis diet penyakit degeneratif. Yang pertama, jenis diet pada penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, jenis diet pada penyakit jantung. Yang ketiga, jenis diet pada penyakit stroke. Nanti lebih jelasnya lagi bisa kalian cari di browser. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.